Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibedo, saya dari Universitas Dianuswantoro, NIM saya A11 2023 15275. Saya akan melakukan presentasi ujian tengah semester Bengkel Coding Data Science. Kemudian langsung saja lah. Yang pertama, saya di sini ada tugas yaitu mengolah dataset bernama Weather in Australia dengan sampel 146.460 record dengan ciri khas dataset terdapat tipe data numerik dan kategorikal, terdapat missing value, terdapat kelas yang sangat tidak imbalance kelas, membutuhkan encoding untuk variabel kategorikal, membutuhkan analisis outliner pada variabel numerik. Langsung saja kita berpindah ke coding. Oke, oke kita seperti ini. Oke, nah datasetnya saya simpan di Google Drive saya di folder dataset. Ya, awalnya saya mendownload dalam bentuk zip, kemudian saya ekstrak menjadi weather.aussie.csv ini. Oke, ya ini adalah kodenya, ini untuk menghubungkan Google Drive dan Google File, ini untuk melakukan ekstrak pada datasetnya. Oke, langsung saja ke tahap pertama, data understanding dan edit. Yang pertama adalah saya load dataset yaitu weather Aussie dengan kode ini. Kemudian saya lakukan eksplorasi awal yaitu melihat 5 baris pertama dari dataset ini. Kemudian ada info. Ini info ada ini apa? Ya, kolom atau fitur-fiturnya, date, location, minimal temperatur, max temperatur. Kemudian khusus untuk rain tomorrow ini adalah target kita, bukan apa fitur. Kemudian ada statistik deskriptifnya seperti ini. Kemudian saya lakukan identifikasi missing value di mana kelas Sunshine ini memiliki persentase missing value paling tinggi yaitu 48%. Ya, kemudian saya melakukan visualisasi distribusi target. Nah, ini sudah terlihat sekali bahwa dataset ini imbalance, yaitu perbandingannya 77 banding 22. Kemudian saya lakukan analisa korelasinya, yaitu tertinggi ada pada maksimal temperatur dan temperatur di 3 PM dengan 98%. Kemudian tahap 2, data preparation, saya melakukan penanganan missing value, yaitu dengan hapus kolom dengan missing value di atas 30%. Kemudian saya input imputasi numerik dengan median, lalu imputasi kategorikal dengan modus. Nah, ini data awalnya sebelum penanganan missing value dan ini hasil akhirnya 0. Artinya missing value ditangani dengan baik oleh kode ini. Kemudian analisis outliner, di sini saya menggunakan IQR campaign apa IQR capping. Kenapa saya menggunakan IQR capping? Karena saya tidak ingin menghapus sampel-sampel yang ada atau menghapus sampel yang mengandung outliner gitu. Jadi saya konversi saja yang outliner itu ke batas atas dan batas bawah saja gitu. Nah, ini outlinernya misal di main temperatur ini ada 82 outliner gitu. Nah, kemudian saya lakukan konversi, nah, tidak ada outliner, 0 kan. Ya. Dan jumlah datasetnya masih sama yaitu di 145.446. Kemudian saya lakukan encoding kategorikal, yaitu saya menggunakan dua teknik, yaitu ada one hot encoding dan ordinal encoding dan ya beberapa teknik lain. Tapi one hot encoding dan ordinal encoding itu teknik utamanya.
Kemudian kemudian yang keempat ini saya lakukan scaling atau standarisasi hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian langsung ke tahap dua saja, model evaluation. Saya pertama melakukan split data dengan 80 berbanding 20, yaitu 80% training dan 20% testing. Kemudian pemodelan awal saya menggunakan base model dari random forest dan logistic regression. Kemudian saya lakukan evaluasi model dan ini conversion metricnya di sini menunjukkan bahwa model cenderung memprediksi ke tidak hujan karena data yang imbalance tadi itu perbandingan 77 tidak hujan dan 22% hujan gitu. Kemudian ini hasil dari akurasi, precision, recall, event score dan lain sebagainya. Oh, dan event score ya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu akurasi gunanya parameter-parameter ini pada kasus ini adalah untuk akurasi sendiri itu digunakan untuk memprediksi seberapa banyak yang benar, kemudian precision jika misal model bilang hujan, apakah benar hujan gitu, kemudian untuk precision precision lagi recall dari semua hujan berapa yang terdeteksi gitu. Untuk event score itu seberapa baik keseimbangan precision dan recall gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini recallnya masih jelek termasuk ini dan event score-nya. Oke, saya lanjut ke tahap 4 validasi dan sampling. Oke, penanganan imbalance. Saya menggunakan semutih di sini yaitu membuat data sintetis untuk kelas minoritas agar data menjadi imbang atau balance. Nah, pada pertamanya itu dataset itu ada 90.000 sekian data tidak hujan dan 25.000 sekian data yang hujan gitu. Ini perbandingannya artinya ya seperti yang saya bicarakan tadi 77 banding 22%, sehingga kita lakukan penyimbangan yaitu sekitar jadi 90.000% yang tadinya 25 kok 90%, 90.000 sekian lah, dan awalnya dari 25.000 sekian jadi 90.000 sekian untuk kelas yes ya. Nah, perbandingannya udah rata. Kemudian untuk pemodelan ulang masih sama menggunakan base model dari logistic regression dan random forest. Di sini ada menunjukkan peningkatan di bagian recall dan event score. Ini sebuah pertanda bagus. Mengapa? Karena dilihat dari recall, seperti yang saya katakan tadi, recall itu fungsinya itu kayak dari semua hujan berapa yang terdeteksi gitu. Jadi apakah benar model tersebut mendeteksi hujan gitu? Apakah benar ini hujan gitu? Yang benar mana gitu? Ya dia jadi naik ke 75% dan di random forest juga 61%. Di sini terlihat bahwa random forest sepertinya lebih stabil ya angkanya ya. Kayak ya ada yang naik banget ya ada yang ini. Logistic regression seperti naik turun. Oke, kemudian saya lakukan hyper parameter tuning dan feature selection. Yang pertama feature selection itu kita bahas. Nah di feature selection ini saya mencari 10 fitur terpenting gitu. Best fitur. Di sini fitur paling pentingnya adalah humidity 3 pm. Nah, ini adalah 10 fitur terbaiknya yang akan kita gunakan untuk training pada model yang sudah kita lakukan hyper tuning berikutnya di di bagian berikutnya lah. Ya ini saya itu.
Nah, kemudian, nah ini baru di hyper tuning. Di hyper tuning ini saya di logistic regression ini ada nilai C-nya saya sekit saya uji di 0,01, 0,11, dan 10. Kemudian solvernya saya menggunakan linear dan LBFGS. Kemudian penalty-nya adalah L2. Di sini saya CV-nya yaitu 3 vote, scoringnya pakai FL, and jobs-nya min 1, verbose-nya 1. Kemudian untuk yang random forest ini estimator ini adalah banyaknya pohon, saya di 100 pohon dan 200 pohon. Terus maksimal kedalaman pohonnya ada 10 dan 20 dan tak terhingga. Kemudian minimal sampel splitnya 2 dan 5, minimal sampel select-nya 1 dan 2. Dan untuk settingan grid RF-nya masih sama-sama dengan logistic regression. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini lihat hasilnya. Ya, turun juga ya. Tapi gini, tak jelasin dulu Bang, kenapa turun. Logiknya gini Bang. Kan awalnya kita di oversampling itu kan hanya menyamakan kalau apa target gitu yang iya dan yang tidak gitu. Dan di fitur selection ini kita itu melakukan fitur seleksi yaitu kita hanya menggunakan 10 fitur terbaik saja. Nah, coba logikanya gini, 10 fitur berbanding di sini ada berapa fitur tadi? Oh, 23 fitur. Bukan 23 ya, 22 fitur berarti. Ya, 10 fitur berbanding 22 fitur. Berarti harusnya gimana perbandingannya? Harusnya setengah sendiri kan. Tapi di sini dia stabil gitu, hampir menyeimbangi. Itulah kenapa fitur selection itu penting guna untuk efisiensi ya. Karena kalau misal misal kita lakukan hypertuning ini ya, tidak kita imbangi dengan fitur selection itu pasti akan lama gitu trainingnya gitu. Sehingga kita butuh yang namanya fitur selection guna efisiensi. Ya, ini menunjukkan hasil yang stabil. Jadi modelnya belajar dengan baik dan benar. Asik. Saya bangga pada Muna Asik. Mesin learning ibarat kayak anak sendiri. Kita harus latih dia dari bayi sampai dia bisa. Gitu. Nah, ini visualisasinya. Sepertinya gitu dulu ya. Untuk presentasinya, bila ada salah kata atau apapun itu, ya disengaja ataupun tidak, saya ucapkan minta maaf. Sekian dan terima kasih.